Artinya ini sudah membuka peluang untuk Pak Anies yang memang sebelumnya terlihat tertutup. Dan tidak menutup kemungkinan juga partai yang sudah bergabung di KIM kemarin deklarasi bisa keluar dan bergabung dengan Tidak Mas menutup Anies. kemungkinan mereka juga juga karena politik cair banget ya. Cair banget. Kalau dari PKS gimana tuh Bang? Kalau dari PKS yang tadinya mendukung terus tiba-tiba kulon-kulon kayak gitu tuh. Karena kita melihat memang ini memang sudah didesain sejak awal. Desain? Desain. Cuman itu menurut Bang Semi itu skenario terbaru atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Dan senang sekali pada hari ini saya dengan Roni. Kita saat ini ada di acara Pangkeng Betawi, sebuah acara di mana kita membahas soal budaya, sosial, politik yang sedang berkembang di masyarakat. Dan seperti yang kita tahu, ada berita yang sedang hangat pada hari ini yaitu tentang Bapak Anies Baswedan yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada periode 2017 dan 2022 sampai dengan 2022. Pada saat ini berniat kembali untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta untuk periode 2024. Namun nampaknya hingga saat ini Bapak Anies Baswedan ini sedang memasuki masa kritis untuk bisa maju menuju Pilkada 2024. Dan kebetulan pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang ganteng. Siap. Yang kita panggil Masya Bang Allah. Semi nih. Siap. Bang Semi. Selamat sore Bang Semi. Salam. Waalaikumsalam harus gini dong. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Dan kita akan ngobrol-ngobrol di sini di acara Pangkeng Betawi. Dan tadi ini sebelum berjalan ke sini nih Bang Semi ini sedang ada berita-berita yang hangat yang akan kita obrolin pada saat ini. Gimana kabarnya Bang Semi? Alhamdulillah, seger. Bang Roni sehat Bang Roni? Alhamdulillah baik juga. Bang Semi, kalau kita ngobrolin soal Babe nih, Pak Anies Baswedan, kira-kira sekarang kabarnya gimana nih? Kalau Alhamdulillah. Posisi yang sekarang ini gimana Bang? Iya, Alhamdulillah saat ini kan kita tahu bahwa ini terupdate sekali nih, baru tadi pagi ada keputusan dari MK yang memutuskan bahwa akhirnya setiap calon, setiap partai boleh mencalonkan di pilkada sesuai dengan jumlah penduduknya. Nah, untuk Jakarta ini angka 7,5% untuk suara yang diperoleh oleh parpol untuk bisa mencalonkan. Awalnya kan harus 20%. Sekarang turun jadi 7,5%. 7,5%. Jadi mau partai yang punya kursi maupun partai yang tidak punya kursi, selama dia punya suara, perolehan suara 7,5% itu bisa mencalonkan. Dan balik partai maupun gabungan dari koalisi partai. Koalisi bisa nih ya mencalonkan. Nah, artinya ini sudah membuka peluang untuk Pak Anies yang memang sebelumnya terlihat tertutup. Jadi ya mungkin ini juga doa dari banyak warga Jakarta di sana yang menginginkan Pak Anies, dan memang juga terlihat dari elektabilitas yang tinggi. Ya mungkin ini doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, menurut teman-teman dan juga pendukung dari Pak Anies nih, kira-kira posisi partai terutama kalau kita lihat dari PDI ya, dan juga koalisi, kira-kira ada nggak mengarah ke Pak Anies nih? Iya. Sampai hari ini komunikasi kita ke semua partai baik, terutama memang ke PDI yang akhir-akhir ini memang sudah beberapa waktu ini sudah semakin intens dengan PDI ini. Nah, jadi memang kita perlu untuk bisa tingkatkan komunikasi terutama setelah ada keputusan MK ini, dan hari ini kita terus menjalin juga ke partai-partai yang memang belum punya kursi di Jakarta, karena mereka kan selalu masih punya hak untuk bisa mencalonkan dan bisa menyumbangkan suaranya untuk di pencalonan DKI kali ini. Nah, kira-kira nanti yang akan dilakukan untuk, ini kan udah ada 7,5%, berarti kan peluangnya udah besar banget nih. Kira-kira apa nih yang dilakukan sama teman-teman untuk kira-kira udah dong dukung Bapak kita nih? Jelas bahwa memang komunikasi akan terus dijalankan sama partai-partai, dan memang Mas Anies adalah calon yang memiliki elektabilitas tertinggi saat ini dari semua survei yang ada, dan akan wajar rasanya bila partai-partai yang memang belum bergabung dengan KIM yang kemarin sudah dideklarasikan bisa mendukung Mas Anies, dan tidak menutup kemungkinan juga partai yang sudah bergabung di KIM kemarin deklarasi bisa keluar dan bergabung dengan tidak Mas menutup Anies. Kemungkinan mereka juga bisa, karena politik cair banget ya. Cair banget kan, politik ini kan dinamis ya. Betul. Perubahannya bukan hitungan per hari tapi per menit bisa-bisa kan. Iya. Dia tadi mendukung ini, besok-besok udah bisa juga kan. Oke.
Kemarin kita sempat kaget juga nih ketika dari Kim Plus itu mendeklarasikan pasangan yang sudah kita tahu semua. Ya. Ketika dideklarasi terus kemudian sudah disebutkan calon yang dari Kim Plus tersebut, apa nih yang dilakukan oleh teman-teman untuk Pak Anies terutama? Iya, kita melihat ya itu memang kita menghormati keputusan partai maupun partai yang sebelumnya sudah mendukung Mas Anies tapi akhirnya memilih untuk bergabung dengan Kim. Kami sangat menghormati hal itu dan ya mengucapkan semoga kita bisa melaksanakan pemilu kali ini dengan lebih berkualitas supaya kita bisa menghasilkan demokrasi yang lebih baik ke depannya, bukan dengan demokrasi yang dibuat-buat. Apalagi memunculkan calon yang dibuat-buat juga gitu. Calon emang ada calon dibuat-buat, Bang? Kita pengen tahu nih ada calon yang dibuat-buat. Kita lihat ada calon independen ya. Iya, betul. Ini menurut saya sangat aneh. Iya. Anehnya gimana, Bang? Sekarang Abang pikir. Abang sebelumnya kenal Pak Dharma Pongrekun? Baru dengar-dengar tipis-tipis. Baru dengar tipis-tipis. Dalam waktu singkat beliau bisa mengumpulkan dukungan sebesar sekitar kalau nggak salah 900.000 dukungan. Baru akhirnya diverifikasi kebutuhannya itu sekitar 600 ribuan dari KPU aturan 600 atau 700.000. Dia bisa mengumpulkan 900.000 dikumpulkan dan diverifikasi akhirnya berhasil mengumpulkan yang sudah terverifikasi 600.000 sampai 700.000. Abang tahu Dharma Pongrekun tanpa melakukan kampanye, tanpa menebar spanduk yang masif, poster-posternya juga kita belum melihat juga ya. Elektabilitas nggak masuk di lembaga survei. Betul. Bisa mendapatkan 900.000 dukungan. Sedangkan abang tahu suara Mas Ahaye waktu maju ke pilkada. Betul, iya, kemarin. 933.000 perolehan suaranya. Padahal dia sudah masif. Sudah luar biasa. Siapa yang nggak kenal pada saat itu Mas Ahaye, seorang anak presiden gitu. Betul. Anaknya Pak SBY. Mendapatkan 900.000, 930.000. Pak Dharma dalam waktu yang singkat tanpa elektabilitas, tiba-tiba bisa dapat suara sebesar itu. Dari mana? Dan akhirnya setelah kita dalami ternyata akhirnya betul kan. Terkuak akhirnya fakta bahwa bahkan anak Pak Anies pun dinyatakan mendukung Pak Dharma Pongrekun. Kan ramai itu KTP dicatut. Nah akhirnya ya ini jadi catatan tersendiri buat kita. Bahwa harusnya demokrasi ke depan ini bisa lebih baik dan lebih sehat lagi sih. Ini seru nih Abang. Kalau masalah KTP dicatut itu sudah terverifikasi bahwa banyak KTP tercatat. Iya, karena kita karena sudah ada websitenya di KPU. Ada website di KPU, tinggal masukkan nick-nya, dinyatakan apakah nick kita itu mendukung calon tertentu atau tidak. Dan setelah dimasukkan KTP-nya dan dinyatakan bahwa KTP ini mendukung Pak Dharma Pongrekun. Dan setelah kita cek KTP-nya anaknya kedua ada anak Pak Anies, ada 4. 2 dari 4 menyatakan dukungan. Dukungan sama Pak Dharma. Nggak masuk akal. Termasuk adik kandungnya Pak Anies juga. Termasuk adik kandungnya. Dinyatakan mendukung di website KPU. Ini website resmi, Bang. Website resmi. Belakangnya .go.id. Dan ini kan Go itu kan government dan memang real itu. Dan akhirnya KPU juga sudah mengklarifikasi kan. Ini gitu. Semoga tidak berhubungan sama yang kemarin data di Kominfo kehack itu tiba-tiba. Siapa tahu. Semoga enggak ya. Semoga enggak tahu. Semoga enggak juga mudah-mudahan. Nah, jadi ya ini jadi perhatian khusus kita sih bahwa data kita itu memang harusnya menjadi privasi kita, nggak bisa disalahgunakan oleh orang lain. Bang Semi, seru banget ini kayaknya kita tahan dikit. Siap. Kita obrolin lagi nanti di segmen selanjutnya. Siap. Oke, jangan kemana-mana karena kita akan ngebahas lagi soal yang seru ini bersama Bang Semi, tetap di Pangkeng Betawi. Kembali lagi di acara Pangkeng Betawi bersama saya Roni dan juga ada Bang Semi. Siap. Saya bilang udah ganteng banget deh pada sore hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Bang, mendengar jawaban dari Bang Semi tadi sebetulnya banyak nih, jadi timbul banyak pertanyaan. Tapi saya mau nanya satu hal nih. Kalau kita lihat isu-isu yang berkembang pada saat ini kan di berbagai media, ada upaya dari sejumlah, kalau bisa kita bilang sejumlah elit politik, yang tertentu lah ya, nggak semuanya, itu berusaha untuk menjegal pencalonan Pak Anies. Astagfirullahaladzim. Masa setega itu sih, Bang? Aduh, soalnya dulu tuh kan kuat banget nih. Kalau kita lihat nih untuk DKI Jakarta nih Pak Anies kuat banget sebetulnya. Tapi kok kesini-sini kayaknya meredup nih. Kalau bisa saya bilang tuh
ada usaha pencegalan tadi yang saya bilang. Nah kira-kira gimana nih dari teman-teman atau dari tanggapan Bang Semi nih sebagai jubir dari Pak Anies Baswedan untuk menanggapi isu tersebut, bener apa enggak atau jangan-jangan cuma hoak atau cuman prediksi saya sendiri atau gimana Bang? Iya, ini saya jadi inget ceritanya si Pitung. Wih, ngelawan company. Iya. Dijegal terus. Dijegal ya Bang? Iya kan? Pitung kan dijegal terus kan? Iya, Kenapa? Karena Pitung ini nggak bisa dipegang. Karena dia memilih untuk bisa mensejahterakan rakyat Jakarta pada situ Betawinya, ya nggak? Nggak mau berkompromi sama company. Iya nggak? Pitung itu kan singkatan pitulung ya. Jadi Pitulung, dia tukang nolong. Suka Nah, jadi ini agak mirip-mirip dengan ceritanya Mas Anies sekarang kayaknya gitu. Dan makanya mungkin karena Pitung ini kan katanya nggak bisa dikalahin Bang. Iya nggak? Kebal peluru. Kebal peluru, nggak bisa dikalahin kan. Udah kuat bener dia nih. Akhirnya diapain? Mesti dijegal bener-bener. Iya nggak? Nah bisa jadi cerita Pitung ini relate dengan kondisi Mas Anies hari ini gitu. Saya juga nggak tahu. Harusnya kan kalau memang mau menciptakan demokrasi yang sehat ya nggak usah dijegal-menjegal lah. Tapi jalan aja emang berarti usaha penjegalan itu kelihatan jelas ya atau gimana Bang? Saya nggak tahu, tapi kalau melihat kondisi hari ini yang beberapa partai akhirnya diborong dan beberapa partai yang tadinya sudah mendukung ditarik ke satu golongan, ya bisa jadi itu menjadi salah satu bukti atau menjadi salah satu dasar untuk orang lain bisa menilai bahwa ini adalah bentuk penjegalan. Tapi bagi Mas Anies sendiri, beliau merasa ya ini hanya dinamika politik, mengambil positifnya dan semua diserahkan ke Allah. Apabila ini baik untuk beliau ya beliau jalankan, apabila memang belum baik untuk beliau berarti Allah sedang menyelamatkan Mas Anies. Apakah menurut Bang Semi ada sedikit ketakutan juga bagi yang kontroversi atau yang kontra bahwa ketika dia kontra itu tiba-tiba nanti ada suatu kasus muncul atau apa kayak gimana? Mungkin ada ketakutan mungkin. Ya bisa jadi kalau masalah kasus-kasus ini kan ya kemarin kita lihat bagaimana Ketum Golkar yang tadinya senyum adem ayem tiba-tiba mendadak mundur tanpa kita tahu alasan yang jelas. Ya mendadak kan? mundur. Mendadak mundur. Bukan mendadak dangdut ya. Padahal prestasinya dia bagus membawa Golkar menjadi itu bagus. Naik. Kuat bagus. Naik. Suara Golkar 2024 tuh naik pesat, Pak. Terus ya performanya di kementerian juga nggak jelek gitu, Pak Erlangga nih. Dan kerjasamanya dengan Pak Jokowi sebagai kawan koalisi juga bagus juga, nggak ada masalah. Belum ada masalah ya? Belum ada masalah, tapi tiba-tiba, nah ini kok ada apa di balik ini sebenarnya? Atau mungkin karena tiba-tiba dia kena kasus itu kayak gimana? Kita juga nggak tahu kan masalah itu. Dan memang diskusi publik yang terjadi memang kan selalu dibilangnya kayak gitu ya. Selalu katanya kalau ada apa-apa diancamnya pakai sprindik. Ya, kita kan juga belum bisa mengonfirmasi informasi itu kan hanya isu-isu aja. Mudah-mudahan nggak sekeji itulah. Kita yakin mudah-mudahan bisa lebih bisa lebih sehat lah demokrasi kita. Nggak yang main sandra menyandra hukum. Betul. Karena hukum itu harus tegakkan, salah-salah benar-benar, bukan menjadi bahan negosiasi gitu. Dan kalau kita lihat memang sekarang ini politik kita tuh sudah semakin dewasa sih. Cuman memang kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, nah ini yang harus kita bicarain dan kita diskusikan seperti apa. Nah seperti kasus atau peristiwa Pak Anies sekarang, memang agak-agak unik kalau menurut saya itu kan. Dari seorang calon presiden yang besar, yang suaranya juga besar sekali. Dan kita yakin ketika dia kemarin kemudian kalah, kita yakin ketika hanya untuk sekelas DKI Jakarta udah pasti bisa lah ya, karena kan suaranya besar sekali. Malah redup juga, ini kan jadi seru nih sebetulnya, ada apa ini kan gitu Bang? Iya kalau dibilang redup sih enggak ya Bang, karena memang elektabilitas Mas Anies hari ini masih tertinggi. Di indikator itu Mas Anies sekitar 40-an% ke atas. Pak Ahok itu sekitar 20-an%. Pak Ahok malah di bawah 20%? Pak Ahok ada 20% di sekitar 20-an%. Ridwan Kamil sekitar 13%-an. Tapi kan artinya memang banyak rakyat yang menginginkan bahwa Mas Anies menjadi gubernur kembali gitu. Betul. Tapi kan anehnya malah yang dipilih nomor 3, urutan ketiga gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu. Ya mungkin tadi yang orang bilang penjegalan ada betulnya karena berdasarkan fakta itu. Gitu. Jadi ya kalau dibilang redup enggak juga sih. Karena kita lihat keberhasilan Mas Anies pada saat di DKI Jakarta kemarin, ya banyak tingkat kepuasannya 80%, Bang. Kalau dari Bang Semi lihat atau dari kacamata Bang Semi itu apakah Pak Surya Paloh masih tetap mendukung Pak Anies? Pak Surya Paloh itu
seperti abangnya Bang Mas Anies sendiri. Jadi beliau itu selalu mendukung lah. Dan memang orang itu di mana-mana kalau cinta itu memang tak harus selalu memiliki Bang. Jadi bisa juga mendukung dari jarak jauh. Karena memang ada prioritas-prioritas yang harus diambil oleh beliau. Dan kami memahami hal itu. Bang Surya Paloh sudah sangat memberikan banyak sekali bantuan, support, moral, materi dan lain-lain dengan memilih Mas Anies kemarin di di Pilpres. Dan dia pasang badan dan dia punya dampak yang cukup besar dan berdampak pula pada diri dia yang cukup besar. Kita lihat banyak sekali usaha-usahanya akhirnya terganggu karena mendukung Mas Anies dan beberapa menterinya juga, kader partainya banyak yang tiba-tiba terkena. Kita nggak tahu apakah memang itu ada kaitannya dengan Pilpres, kebetulan atau memang dengan Pilpres gitu kan. Betul, ada terkait dengan Pilpres. Bisa jadi ya ke depan menjadi pertimbangan, tapi ya beliau sudah memberikan yang terbaik untuk Mas Anies dan untuk Indonesia menurut saya. Betul. Dan saat memang ternyata tidak bersama, beliau juga menyatakannya secara baik-baik, secara adem gitu. Walaupun memang ternyata belum bisa bersama ya secara baik-baik. Kan lebih enak kalau misalnya kita berpisah pun misalnya berpisah itu ya baik-baik gitu. Dan terbuka bahwa kondisinya seperti ini dijelaskan. Dan kita juga Mas Anies juga akan memahami dan Pak Anies tidak merasa ditinggal ya? Tidak merasa ditinggal. Tidak merasa ditinggal ya. Atau mungkin ada beberapa yang dulu sangat simpatis dengan Mas Anies sekarang sudah banyak yang meninggalkan beliau atau gimana? Enggak juga. Kita lihat sekarang relawan-relawan kita luar biasa Bang. Setelah bahkan kemarin setelah deklarasi Kim dan 3 partai yang awalnya mendukung Mas Anies dan berpindah ke sana, dan relawan malah menyatakan kita tetap bersama Mas Anies, apapun yang terjadi kita akan dukung Mas Anies dan kita akan terus berdoa sampai titik darah penghabisan, sampai kesempatan dan pintu itu tertutup, kata mereka. Saya melihat luar biasa bahwa orang-orang ini bukan orang-orang pragmatis Bang. Orang-orang ini bukan orang-orang yang mencari keuntungan semata untuk dirinya dan kelompoknya. Mereka benar-benar pengen mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta di kotanya sendiri gitu. Dan akhirnya kita melihat dan akhirnya doa-doa relawan kita semua, warga Jakarta hari ini terkabul dengan adanya putusan MK itu. Dan akhirnya membuka peluang lebih besar lagi untuk Mas Anies bisa maju. Semangat baru terkumpul. Dan mereka akhirnya kemarin nih langsung di grup tadi saya ngomong, wah kita mau bikin sujud masal, sujud syukur masal. Sujud syukur masal. Iya, Bang, mereka ini luar biasa saking pengen bersyukur ya sama Allah Subhanahu wa taala karena telah membukakan pintu untuk Mas Anies bisa untuk bisa tampil dan bisa terpilih ya nanti ya. Oke. Semakin seru aja nih di segmen kedua kita, tapi nanti banyak lagi yang lebih seru. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di Pangkeng Betawi. Baiklah pemirsa Betawi TV, terima kasih masih menyaksikan Pangkeng Betawi bersama saya Roni dan juga ada Bang Semi sebagai jubir dari Pak Anies Baswedan. Dan sambil kita mengupas persoalan yang seru ini unik dan seru menurut saya. Bang, kalau misalnya tadi kita lihat, saya tadi sempat menyebut Pak Surya Paloh dengan posisinya terhadap Pak Anies. Ini menurut Bang Semi nih. Kalau dari PKS gimana tuh Bang? Kalau dari PKS yang tadinya mendukung terus tiba-tiba kulon kayak gitu tuh mundur gitu, menurut Bang Semi sebagai relawan dari Pak Anies itu gimana Bang? Iya, kita juga masih belum bisa memahami keputusan dari PKS sendiri tentang akhirnya bergabung dengan Kim. Tapi kita menghormati keputusan dari PKS tersebut. Dan mungkin partai memiliki mekanisme dan memiliki pertimbangan yang memang menjadi dasar bagi partai mengambil keputusan. Ya sebagai kawan, sebagai teman seperjuangan dari PKS, Mas Anies dan relawan-relawannya juga menghormati lah apa yang sudah dulu ambil keputusan. Pendukung garis keras soalnya kan. Iya. Terus kita tiba-tiba bersama. Nah ini putus dari 2016 bareng PKS kan Mas Anies. Makanya ini putusnya baik-baik apa putus yang jambak-jambak? Ya. Kalau orang pacaran kan kalau putus ada yang kayak gitu ya. Terus, kalau menurut Abang gimana nih Bang? Ya yang pasti juga ada diskusi lah, ada komunikasi yang baik sampai akhirnya pada saat itu harus
PKS ternyata tidak kembali mendukung Mas Anies, walaupun di awal ada pernyataan-pernyataan yang kurang pas dari jubirnya PKS yang memang mungkin tidak pas dengan kondisi yang ada sebenarnya gitu. Apa sih Bang yang kurang pas menurut Abang? Ya ada pernyataan lah pada saat itu yang gimana, mungkin kita melihat nggak cocok aja. Tapi setelah itu akhirnya diklarifikasi oleh Presiden PKS, oleh yang lain, pimpinan PKS, dan akhirnya memang itu sudah diklarifikasi dan sudah baik lah. Dan tetap itu tidak membuat hubungan Pak Anies dengan PKS itu menjadi ternoda atau menjadi renggang atau enggak. Tetap kita semua bersaudara, tetap menjalin hubungan baik, komunikasi tetap baik, dan ke depan kita tetap akan bisa mungkin membuka peluang-peluang baru untuk bisa kembali bersama-sama lagi di kemudian hari kan. Oke. Itu kalau dari sisi PKS. Saya mau minta lagi pendapat Bang Semi ini. Tadi sempat kita bahas sedikit tentang Pak Dharma nih dari sebagai calon independen. Oh, balik lagi. Siap. Ya kan? Kita balik dulu nih ke Pak Dharma nih. Siap. Menurut Bang Semi nih dengan adanya calon independen yang tiba-tiba tadi Bang Semi bilang muncul secara tiba-tiba. Apakah itu langsung merubah strategi politik dari relawan Pak Anies? Enggak ya, karena kita melihat memang ini memang sudah didesain sejak awal. Desain Bang. Abang tahu nggak? Ini tuh pendaftaran calon gubernur Jakarta tahun 2012, tahun 2017 itu calon independen dan calon dari partai memiliki waktu pendaftaran yang sama. Baru di tahun ini 2024 beda. Jadi dibuka untuk calon independen dulu, tutup, baru dalam jangka waktu yang agak lama dibuka untuk calon partai. Jadi yang pertama independen dulu ya? Independen dulu. Kita nggak tahu dasarnya apa itu dibedakan. Sehingga orang yang seperti Mas Anies ini sudah didukung oleh 3 partai sebelumnya, dan ya nggak perlu lagi maju independen toh, ya nggak? Betul. Jadi nggak perlu lagi karena udah ada 3 partai, dan akhirnya di ujung begitu independen ditutup, di ujung ternyata memang partainya pindah ke Kim gitu ya, ya calon independen tutup, akhirnya jalan untuk Mas Anies ketutup, betul. Karena dukungan partai tidak bisa diraih, karena sudah kurang. Sekalipun memang PDI insya Allah akan dukung Mas Anies, tetap kurang kan pada saat itu. Nah ini jadi ada tanda tanya besar, dan dasarnya untuk merubah aturan yang sebelumnya sudah ada tahun ini dibedakan, itu apa? Dasarnya nggak tahu. Itu kita masih bertanya-tanya masih dasarnya apa kenapa? Ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya dengan adanya pengumpulan data yang masif dan dahsyat itu, yang bahkan bisa menyamai suara Mas AHY, ya nggak? Itu jadi tanda tanya besar lah buat kita, bahwa ini kenapa bisa seperti ini gitu loh. Ini apa ini baik ini semua. Jadi ya kalau merubah strategi kita menurut kami biasa aja. Kita biasanya ya udahlah bismillah aja. Karena kalau untuk merubah biasa ya. Tapi kok sudah terbiasa kita lama-lama. Ini Bang, kenapa sosok Pak Dharma Kun ini gimana kalau menurut Abang? Saya nggak kenal. Nggak kenal? Saya nggak tahu. Saya baru tahu beliau itu setelah beliau maju dan dinyatakan mendaftar dan masukin data yang luar biasa banyak, baru saya cari tahu, luar biasa orang ini. Saya dulu pernah beberapa kali dulu bantu dukung juga kecil-kecilan Pak Faisal Basri dulu, calon independen kan. Itu luar biasa susahnya. Itu semua teman-teman artis, aktivis itu bantuin tuh Pak Faisal Basri untuk mengumpulkan KTP. Susah Pak ya? Susah banget itu ngumpulkan KTP. Karena bukan KTP yang dikumpulkan Bang, form. Formnya harus diisi, ada tanda tangan dari orang tersebut. Bayangkan harus mengumpulkan 900.000 tanda tangan Bang. Gimana caranya? Dan bagaimana cara memverifikasinya? Dari mungkin nggak pakai aplikasi gitu. Bisa aja. Kalau kata KPU kan kemarin katanya ada yang pakai video call. Pakai video call? Video call, ada video call. Itu sah ya pakai video call sekarang ya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya aturan KPU seperti itu.
Oke. Ya, Dan baru lagi nih peraturan KPU. Ya kalau setahu saya sebelumnya mungkin memang belum ada ya. Mungkin karena sekarang perkembangan teknologi gitu kali ya. Akhirnya pakai video sehingga call. ada salah satu persyaratan Ya, sah nih bisa menurut pakai video call. Iya, Nah, karena itu sudah harus ditanyain face to dulu tuh. face. Itu Karena dia. kalau tidak tercantum berarti kan bisa kita ini juga pertanyakan ya. Itu dia. Jadi juga jadi Ketika persyaratan-persyaratan itu tidak tercantum tapi ada ya kita harus harus dipertanyakan juga. Tapi yang harus dalam waktu dekat ini harus dipertanyakan lebih jelas adalah tolong dijelaskan kenapa KTP publik dicatat untuk mendukung beliau gitu. Nih. Termasuk keluarganya Pak Anies. Kenapa kok bisa dicatat untuk bisa mendukung beliau? KPU harus menjelaskan itu sih. Oke. Tapi apakah memang benar dari keluarganya tersebut yang mendukung atau memang tiba-tiba ada dan dilihat mendukung? Kan nggak mungkin juga adiknya. Nggak mungkin. Nggak masuk akal. Bagaimana? Anaknya juga 2. Nggak mungkin kan dia mendukung calon independen. Ditanya juga tahu juga enggak. Kita tanya gitu. Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Tiba-tiba KTP-nya dipakai. Kenal juga enggak pada. Dan banyak sekali kalau dibuka di medsos. Akhirnya orang-orang itu yang bersuara itu ada ribuan bang. Yang akhirnya bilang saya kenal juga. Enggak tahu KTP saya dibilang saya mendukung gitu. Akhirnya sekarang banyak teman-teman ahli hukum yang akhirnya membuka pengaduan untuk bisa dilaporkan. Ini untuk dilaporkan. Tapi memang ini jatuhnya harusnya pidana bang. Karena kalau ini memang benar-benar data, betul. Data, ini bagian dari data dan apabila terbukti bisa data bisa formulir yang dikumpulkan ke KPU itu bisa dibuka bahwa cocokan ada nggak data namanya anaknya Mas Anies misalnya, Bang Anies ada nggak nama anaknya? Ada misalnya, ada formnya ada, berarti ada tanda tangannya. Betul. Kalau memang anaknya Mas Anies nggak pernah tanda tangan itu, artinya apa? Pemalsuan tanda tangan. Pidana lagi. Ya kan, sudah data publik digunakan, pemalsuan tanda tangan digunakan, itu berlipat ganda. Dan kita harus mendorong ini harus di-clearkan. Saya pikir tadi karena mungkin adiknya atau anaknya memang benar-benar mendukung. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kenal juga enggak. Seru ini. Bapaknya mau maju anaknya dengan yang lain itu kayak orang nggak kenal kan nggak masuk akal gitu loh. Oke Bang Semi kita tahan dulu dan pemirsa kita akan ngebahas lagi masih di Pangkeng Betawi dan jangan kemana-mana kita akan balik lagi. Pemirsa Betawi TV kembali lagi di acara Pangkeng Betawi bersama saya Roni dan juga ada Bang Semi. Semakin sore ini semakin seru juga nih ngobrol kita nih Bang. Bang, ada satu pertanyaan lagi nih yaitu tentang benar nggak sih ada komunikasi politik atau ada permintaan yang datang dari PDIP atau sebaliknya nih? Apa benar nih seperti itu? Dan apa Pak Anies juga menawarkan ke PDIP tentang pencalonannya tersebut? Menurut Abang tuh gimana Bang? Ya, komunikasi ke PDIP memang terjalin dengan baik, berjalan dengan lancar. Bahkan juga Pak Hasto sering sekali bicara di media tentang Mas Anies. Mas Hasto berkali-kali beliau sampaikan ada beberapa pernyataan yang kita dengar. Dia bilang Mas Anies nggak usah takut nggak bisa berlayar. Insya Allah akan tetap bisa berlayar kata Mas Hasto. Terus Mas Hasto juga bilang di saat ditanya bagaimana dengan Mas Anies dijegal, ya itu juga yang sering kita sampaikan, sering kita rasakan kata beliau. Terus sama Mas Anies dibalas, Mas Hasto I feel you kata Mas. Jadi sering berbalas-balasan di itu dan Mas Hasto juga terakhir kemarin bicara juga ditanya wartawan tentang Mas Anies. Ya dia bilang ya Mas Anies itu adalah darahnya adalah darah pejuang, bahwa kakeknya adalah pahlawan kemerdekaan dan sama dengan Bu Megawati yang memang ayahnya juga pejuang dan pahlawan proklamator. Dan itu juga yang akhirnya banyak sekali masalah pemahaman dan pemikiran dan langkah-langkah yang Mas Anies ambil dalam kepemimpinannya selama ini itu memang menjadi satu nilai-nilai yang mau dibawa oleh PDI. Nah, makanya komunikasi itu terus berjalan dengan baik dan mudah-mudahan ke depan dengan setelah MK ini kita bisa maju bersama dengan PDI untuk bisa menggelar kesejahteraan bagi warga Jakarta. Amin. Nah ini kalau kita lihat nih kabarnya juga apakah sekarang PDI juga sedang mencari kawan nih untuk berkoalisi untuk mendukung Mas Anies? Oh iya pastinya PDI kan hari ini juga kan punya keeratan, punya hubungan yang baik dengan Hanura. Ya Hanura kan partai yang kemarin mendukung Pak Ganjar juga dan sampai hari ini Hanura masih solid dengan PDI.
Dan kemungkinan ya bila itu bisa berjalan dengan baik ya mungkin juga dari teman-teman Hanura bisa berjalan dengan bersama-sama dengan Mas Anies juga gitu. Mudah-mudahan ya harapan kita semua seperti itu. Nah, strateginya apa namanya dari Mas Anies sendiri atau dari timnya Mas Anies juga apakah berkunjung ke teman-teman partai untuk? Iya, bahkan beberapa waktu lalu relawannya Mas Anies dipimpin oleh Pak Bim Binyamin, ya abang kita, ya abang kita nih, Bang Bim. Itu datang ke kantor DPP PDI, ketemu sama Pak Jarod. Iya. Diterima sama Pak Jarod dan itu bawa rombongan, bawa kembang kelape, bawa roti buai, bawa palang pintu lah. Ibarat orang kayak mau ngelamar nih bang. Iya, kayak mau ngelamar, bawa palang pintu segala macam. Tuh ada apa ya? Bawa palang pintu dari Roblong juga. Ada beberapa tanjidor tuh. Datang ke kantor DPP, tujuannya pengen ngelamar PDI, minta PDI untuk bisa mendukung Mas Anies. Dan sama Bang Jarod juga disampaikan bahwa ya ini sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan nanti bisa segera mendapatkan hasil yang diinginkan secara bersama-sama. Jadi dorongan dari relawan, komunikasi yang baik dari elitnya juga sudah terjalin dan mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik lah. Nah, apakah Mas Anies juga bergantung nih sama muktamar PKB yang datang nih? Kira-kira harapannya gimana kalau untuk muktamar PKB? Kita nggak terlalu mendorong terkait dengan Gus Imin. Karena Gus Imin saat ini kan memang sedang menjalankan proses muktamar nanti 24, 25, 26 di Bali kalau nggak salah ya. Dan Gus Imin ini teman baiknya Mas Anies banget. Betul. Kita bersama-sama, saya juga beberapa kali komunikasi dengan beliau, orangnya asik banget, Bang. Asik bener dah. Jadi Gus Imin ini sekarang memang ada tekanan juga beliau dirasakan oleh PBNU ya, yang memang waktu itu sempat berbalas pantun nih, sama Gus Imin ya di media. Jadi seru juga dan dalam kondisi seperti itu kami juga tidak ingin terlalu mendorong atau memaksa atau gitu. Kami memahami lah kondisinya Gus Imin, tapi kita memang fokus untuk bagaimana Mas Anies bisa berlayar dulu di Jakarta ke depan. Emang menurut kacamata Bang Semi, Cak Imin ini memang lagi ada dalam tekanan juga atau gimana? Ya kalau dilihat dari berbalas pantun dengan PBNU, dengan Gus Yahya, dengan Kiai Yahya ya, pada saat itu ya mungkin sedang ada dinamika lah dalam partai. Soalnya kan kalau kita lihat di media sosial atau di beberapa berita kan tiba-tiba mendukung IKN atau apa kan, sehingga netizen kemarin katanya nggak mendukung, sekarang mendukung, itu gimana menurut kacamata? Iya itu juga terjadi ya di politik itu, sama juga kan Demokrat seperti itu ya. Dulu mengkritik Pak Jokowi sampai Pak SBY bikin buku cawe-cawe Presiden Jokowi, tapi akhirnya merapat ke Presiden Jokowi ya. Kayak gitu tuh wajar-wajar aja kayaknya. Ya saya nggak bisa bilang wajar, tapi ya beberapa melakukan praktek-praktek seperti itu. Oke. Tapi yang tadi kalau menurut Abang berarti mungkin juga tidak dalam tekanan, tapi yang berbalas pantun. Ya, ada beberapa yang memang switch keputusan itu di bawah tekanan, ada yang di bawah kesadaran, ada yang di bawah kebutuhan. Ada banyak kan? Ada banyak. Ada yang dalam kebutuhan, ada yang di bawah tekanan. Nah, ya kita bisa lihatlah seperti apa Gus Imin sekarang kondisinya dan bagaimana dengan teman-teman yang lain juga. Ya mudah-mudahan semua bisa baik-baik saja dan yang penting harapan kami baik PKB, baik Nasdem, baik PKS yang kemarin sudah mendukung, dimanapun bisa tetap bisa berkomunikasi dan bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan untuk Jakarta. Gitu. Menurut Bang Semi ini kan sekarang nih ada 12 partai ya yang tergabung ya kan dan resmi menandatangani dukungan untuk Pak Ridwan Kamil ya kan. Nah berat juga kan Bang menurut Bang Semi itu ketika 12 partai itu berkoalisi untuk mendukung calonnya. Berarti kan agak berat ini Bang ya untuk itunya. Menurut Bang Semi gimana? Berat ringan itu kan soal perasaan Bang. Iya betul. Iya nggak? Iya. Yang kita jalankan itu kan usahanya. Yang penting usahanya itu harus semaksimal mungkin.
Jadi nggak selalu soal partai, nggak selalu soal dukungan dari parpol. Bang, di Bali itu pilkada, PDI itu sering jalan sendirian, lawan seluruh partai. Di beberapa pilkada di Bali, baik di kabupaten maupun di kota gitu, PDI sering sendirian gitu. Tapi akhirnya bisa menang. Karena apa? Karena pemilihnya memang cocok. Jadi pemilih itu ketika pemilu, ketika kita pilkada, yang dia pilih itu sosoknya, bukan partainya. Bukan partainya. Pemilih itu sifatnya seperti itu kan. Yang dilihat itu sosok orangnya. Betul. Jadi karena banyak juga dari mereka kan bukan kader sebenarnya, memang sekedar pemilih. Jadi kalau kader kan mungkin harus ikut instruksi partai. Tapi kan sebagian besar bukan kader, sebagian besar adalah pemilih yang memang non partisan parpol gitu kan. Jadi yang memang dilihat sosoknya siapa gitu loh. Dan kalau kita lihat sosok Mas Anies ini kan sudah Insya Allah bisa diterima dengan baik oleh warga Jakarta. Oke, seru. Oke, ini nanti kita akan bahas lagi karena masih ada juga pertanyaan. Cuman nanti kita akan bahas setelah yang satu ini masih di Pangkeng Betawi bersama saya Roni dan juga Bang Semi. Siap. Baiklah pemirsa Betawi TV, masih di acara Pangkeng Betawi. Kita masih menyaksikan Pangkeng Betawi dan kita sudah tidak terasa sampai di segmen terakhir nih Bang. Siap, alhamdulillah. Tapi kita juga masih banyak sebetulnya yang mau kita tanyain nih. Salah satunya sebelum kita pamitan nih Bang. Ini kan kalau tadi Abang sempat bilang dari 20% tiba-tiba dari MK menurunkan menjadi 7%. Ini kan peluangnya besar. 7,5 kan peluangnya besar bagi Mas Anies, ya kan? Tapi sebelumnya kalau kita lihat seperti mengutip kata Bang Semi bahwa ini kemarin sempat Mas Anies dijegal habis-habisan. Ya. Tapi sekarang nih kesannya kok kayak membuka peluang nih, ya kan? Nah, gimana ini pandangan dari Bang Semi nih kalau misalnya menanggapi hal seperti ini? Seperti kita lihat kan MK mungkin terpengaruh oleh salah satu pihak misalnya gitu. Gimana Bang? Ya kalau MK sendiri kita lihat memang waktu di Pilpres pun menanggapi tuntutan di MK soal Pilpres ada dissenting opinion dan itu baru pertama kali MK memutuskan ada dissenting opinion, artinya ada pendapat yang berbeda antara hakim MK dan menurut saya ini luar biasa, sejarah juga. Dan sekarang MK juga memutuskan untuk bisa membuka peluang untuk bisa menurunkan thresholdnya jadi 70%. Ya saya jadi lebih optimis ya terhadap demokrasi bahwa masih ada harapan di MK. Semoga ini bisa terus terjaga dan rasa-rasanya ini terjadi setelah pergantian ketua MK ya. Dari yang sebelumnya memang masih kerabat ya dan sekarang sudah diganti, jadi mungkin ada penyegaran lah gitu di MK-nya supaya nggak terlalu ini banget kali Bang. Iya. Cuman itu menurut Bang Semi itu skenario terbaru atau gimana? Itu Wallahualam. Saya nggak tahu apakah ini skenario terbaru karena kita juga dari tim dari Mas Anies sendiri nggak ada atau memang netral kali kasakusuk untuk bisa di MK ini karena yang menarik adalah yang menuntut terhadap putusan MK hari ini yang tadi pagi kita lihat ini yang mengajukan tuntutan adalah Partai Buruh dan Partai Gelora yang mengajukan dan itu udah beberapa waktu yang lama di prosesnya dan sekarang diputuskan gitu. Jadi dari sana memang mulainya. Mulai dari sana. Ada prosesnya. Ada prosesnya dan kita juga nggak ada apa ya. Nggak tahu lebih dalam tentang ini sebenarnya dan akhirnya ternyata ini bisa membuka jalan dan untuk Mas Anies. Membuat kita ada harapan. Ada harapan ya mungkin ini jalan dari Allah untuk bisa memberikan jalan. Dan yang seru ini kan pada tanggal 20 Agustus tadi pagi itu usai RK dan Pak Siswono dideklarasikan. Kemudian ada dari partai independen, dari calon independen juga ikut lolos. Ini kan Mas Anies mengutip kata-kata dari Bung Karno tuh kan, seru juga tuh. Bahwa hanya ada satu negeri yang menjadi negeriku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Ini dari Randy Clark. Iya, Randy Clark. Dikutip Bung Karno setelahnya. Betul, oleh Bung Hatta dalam pledoinya di Den Haag 28 ya.
Jangan putus asa dan jangan pernah menyerah untuk Indonesia, kata Bung Karno. Tetaplah bersemangat, elang Raja Wali. Nah, dengan statement atau pembicaraan dari Mas Anies ini, apakah Pak Anies akan terus berjuang untuk Indonesia dan bagaimanapun keputusannya nanti seperti itu terus berjuang ya? Iya dong. Mas Anies itu dia sudah menghibahkan hidupnya untuk satu visi, Pak. Satu visi, Bang. Visinya beliau adalah melunasi janji kemerdekaan. Melunasi janji kemerdekaan. Ya, jadi Indonesia ini kan pada saat merdeka punya janji ya. Betul. Janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu diucapkan pada saat di pembukaan undang-undang. Oke. Itu disampaikan kan di situ, eksplisit. Dan itu memang adalah janji yang diberikan oleh pendiri bangsa dan oleh semua orang yang memiliki kuasa terhadap negara ini nantinya untuk diberikan kepada rakyat Indonesia. Jadi memang harusnya kalau presiden itu atau siapapun nanti ke depan salah satu tugasnya ya goalsnya adalah melunasi janji kemerdekaan. Kan mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan lain-lain itu. Nah, itulah yang dia lakukan. Makanya sebelum beliau ada di pemerintahan, masuk ke dunia pemerintahan, beliau kan ada di dunia pendidikan. Beliau menjadi rektor. Sebelumnya lagi beliau juga berkontribusi untuk membuat gerakan Indonesia Mengajar, di mana betul untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu juga untuk mengentaskan disparitas kualitas dari pendidikan di pelosok Indonesia. Dia sebar anak-anak muda yang mau mengkontribusikan dirinya, ilmunya, dan hidupnya selama 1 tahun di pelosok Indonesia untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa di ujung sana. Dan 2 yang didapat oleh dia, anak-anak di pelosok Nusantara bisa tercerdaskan dengan kualitas pendidikan yang dibawa lebih baik. Yang kedua adalah calon-calon pemimpin bangsa yang punya rasa dan punya pengalaman untuk hidup bersama rakyat. Jadi bukan hanya sekedar bicara, tapi dia pernah merasakan 1 tahun hidup di tengah-tengah rakyat tanpa privilege yang besar gitu. Dia malah hidup tanpa kadang nggak ada listrik, kadang nggak ada sinyal, nggak ada fasilitas air bersih di pelosok Nusantara gitu. Dengan sokongan kesehatan mungkin yang kurang gitu. Dengan jarak yang tempuh yang luar biasa jauh, yang harus mulai dari pesawat, mobil, kapal, harus berhari-hari. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau kemarin pada Indonesia Mengajar. Dan pada saat dia punya masuk ke pemerintahan dan mempunyai kekuasaan posisi, itu digunakan sebaik-baiknya juga untuk kepentingan masyarakat. Apa yang didorong oleh beliau? Yang didorong oleh beliau pada saat di Pilkada DKI sebelumnya adalah 3 hal: pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pendidikan harus kualitas, kesehatan harus baik, dan kesejahteraan masyarakatnya harus diperhatikan. 3 hal itu. Dan itu adalah janji siapa? Bukan janji Mas Anies, itu janji kemerdekaan. Janji yang harus ditunaikan oleh Indonesia kepada rakyatnya. Dan itu memang bagi beliau, apapun nanti ke depan, baik beliau itu berhasil atau tidak, rasanya kontribusi di luar ataupun dalam pemerintah bagi beliau sama aja. Karena bagi beliau yang memang harus didorong, harus dilaksanakan, dilunasi adalah janji kemerdekaan itu yang harus dilunasi dan dibayar lunas. Gitu. Saya mengutip tadi, jika berhasil atau tidak. Bang Semi, kalau seandainya, semoga tidak ya, tidak terjadi. Maksudnya jika tidak berhasil, kira-kira Mas Anies ini akan melakukan apa untuk Bang Semi? Kira-kira, atau sudah ada agendanya apa? Iya, sama seperti sebelumnya beliau masuk ke pemerintahan tadi saya sampaikan. Beliau pasti akan mengkontribusikan dirinya untuk hal-hal yang bisa berdampak pada sosial, berdampak pada kehidupan bangsa, berdampak pada kontribusinya kepada Indonesia. Karena itu luas banget, Bang. Kontribusi terhadap Indonesia ini nggak hanya soal gubernur, nggak hanya soal presiden. Banyak sebetulnya. Banyak betul yang bisa kita lakukan. Ada apabila itu dilakukan oleh setiap anak bangsa, wah itu masalah akan lebih ringan tuh. Dan insya Allah beliau bisa memberikan contoh itu untuk yang lain. Karena beliau juga adalah seorang yang bisa kita lihat, ya bisa kita bilang bangsawan lah ya, karena cintanya terhadap bangsa sudah bisa kita rasakan juga sebetulnya ketika beliau menjabat dan juga ketika beliau juga pernah menjadi menteri, terus kemudian bisa kita lihat. Oke, Bang Semi, kita juga sedikit sudah tergambar. Siap. Sore-sore pada hari ini kita sudah ngobrol. Terima kasih atas kedatangan Sama-sama. Saya yang terima kasih sudah diundang. Semoga terus berjuang, Bang. Amin. Semangat, dan ada harapan ini semoga kita bisa menyaksikan dan bisa terakhirnya tersenyum dengan senang. Amin. Okay. Semoga juga Betawi TV makin sukses dan terus menyuarakan budaya-budaya Betawi dan ditularkan budaya Betawinya, nilai-nilai Betawinya ke seluruh generasi dan jangan sampai punah, apalagi ada yang sampai pudar apalagi punah. Oh, betul.
Terima kasih sekali Bang Semi. Siap. Dan itulah tadi pemirsa Betawi TV di acara Panggeng Betawi sudah kita saksikan obrolan kita bersama Bang Semi sebagai relawan dari Mas Anies Baswedan. Dan nanti kita akan membicarakan juga di Panggeng Betawi episode selanjutnya, banyak yang akan kita bahas. Terima kasih dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Siap, makasih Bang. Makasih banyak.